Alhamdulillah kami saat ini bisa bertemu dengan Ketua Tanfidia dan semua pengurus Tanfidia PKB dan semua pengurus PKB, dan ini suasana keakraban silaturahim antara sesama yang punya misi ke depan untuk menjaga ahli sunnah wal jamaah. Kan PKB ini ya, istilahnya ada yang mengatakan tersingkir dari koalisi pemerintahan. Tanggapannya gimana, Pak? Ya. Ya kami tentu menyayangkan ya, karena PKB adalah salah satu kekuatan Nahdien di parlemen. Tetapi tentu kita sebagai warga dan kami juga menghimbau kepada PKB untuk lindown dulu, mencari sebab dulu kenapa terjadi begitu. Ini kan kami sudah bertanya kepada ketua dan beliau juga tidak tahu. Makanya harus dikelirkan dulu kenapa? Karena menurut kami kekuatan PKB PDI itu adalah kekuatan nasionalis religius. Artinya mereka seharusnya idealnya ya bersama-sama membangun pemerintah, dan kita tahu bahwa PKB dari awal membackup penuh PDI ya gitu. Jadi saya kira kebersamaan ini jangan tiba-tiba hilang begitu saja. Kita harus klarifikasi dulu, harus ketemu dulu ada apa di balik itu semua. Dan kami dari warga Nahdlatul Ulama tentu berharap bahwa kerjasama yang selama ini kami lihat antara PDI dan PDIP dan PKB terus sampai betul-betul bisa mewujudkan kuningan yang maju, kuningan yang agamis. Jadi tidak merasa tersinggung ya, Pak ya? Kenapa? Tidak merasa tersinggung. Konteksnya bukan tersinggung tidak tersinggung, kami karena belum tahu ini ada apa. Tetapi kami tentu sebagai warga Nahdlatul Ulama, sebagai pengurus cabang Nahdlatul Ulama ya mempertanyakan, menyayangkan, karena idealnya memang kedua blok ini, yang satu nasionalisnya kuat, yang satu religius harus berdampingan. Kaitan dengan ini mungkin Pak tadi juga kan sempat dibahas juga ya dalam sambutan kader PKB harus nyalon bupati gitu kan, seperti itu. Oh, ini ketua ya? Hanya iya. Ya, gimana Pak Ketua? Kalau soal nyalon ke depan itu kan masih jadi wacana gitu. Ya. Siapapun yang punya niatan orang NU untuk bisa duduk di Kuningan 1. Oh, orang NU. Punya hak, karena ini kan keluarga negara kita. Ya. Punya hak siapapun warga Nahdlatul Ulama, karena ini adalah warga negara, punya hak untuk menjadi calon. Ya. Pak, tadi kan mempertanyakan ya apakah langkah akan menemui Pak Acep sebagai ketua DPC PDIP, apakah akan ditempuh langkah itu untuk mempertanyakan masalah kami? Saya tergantung nanti Pak Ketua PKB sendiri. Soal kita pertanyakan kenapa koalisi ini kemudian tiba-tiba yang biasa antara PKB dengan PDIP selalu bersama dalam membangun, karena kemitraan antara nasionalis dan religius yang selalu terbangun, tiba-tiba ini ya tentu kami tidak tahu nanti soal ke depan kekuatan PKB sendiri yang akan mengadakan pertemuan dengan Pak Bupati. Kalau ternyata jawabannya tidak masuk akal, mungkin NU mau jadi oposan gitu ya Pak, atau Kami kan bukan partai politik. oh bukan ya. Tadi ketemu sama Wahyu, sekarang sama para ulama NU. Sebetulnya ada apa sih Pak? Saya tadi ketemu di Saumai karena saya diundang. Oh, Fraksi PKB diundang oleh fraksi Gerindra yang kebetulan ada Pak Wakil Bupati. oh, Gitu ya.
Kalau soal kenapa tadi sudah dijelaskan kan di sana. Tuh. Kalau soal sekarang kami bertemu dengan PCN, sebenarnya ini sudah teragendakan 2 bulan yang lalu. Oh, 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Karena apa? Karena kami PKB sebagai anak kandung Nahdlatul Ulama itu ingin membuat kultur baru dalam melakukan sinergitas antara PKB dengan NU. Kami sebagai anak, NU sebagai orang tua, bagaimana agar kami selalu mendapatkan masukan, mendapatkan nasihat, mendapatkan tausiah dari NU. Lalu kemudian 2 bulan yang lalu kami berkomunikasi by phone dengan pengurus NU. Dan hari ini adalah hari yang secara kebetulan ada kesepakatan waktu hari ini. Yang kita sampaikan ke NU pastinya yang pertama, kami ingin mendapatkan nasihat dari orang tua kepada anak. Sebagai partai yang sekarang sedang diantaranya ada 6 kadernya di Gedung Dewan, itu harus bagaimana menurut pandangan NU, menurut pandangan para kiai, kan begitu. Nah, kemudian kami juga sebagai organisatoris secara institusional DPC PKB juga meminta nasihat dari para kiai dan PCN. Itu yang pertama. Yang kedua, kami selalu dalam rangka melakukan konsolidasi organisasi itu selalu juga lapor kepada NU. Nah, hari ini kami juga melaporkan bahwa PKB kemarin sudah selesai membentuk DPAC yang baru dengan susunan atau struktur yang milenial. Dahwan kemarin juga di Bandung sudah dikukuhkan seluruh pengurus DPAC yang sudah terbentuk yang baru, itu kan kami laporkan kepada PCN, kan begitu. Yang ketiga, kami juga meminta kepada PCNU petunjuk karena sebentar lagi kita akan melaksanakan Hari Santri Nasional, begitu. Jadi sebenarnya pertemuan kami dengan NU karena kami adalah anak dari orang tua yang namanya Nahdlatul Ulama, itu pertemuan seperti ini sudah biasa. Tidak ada yang istimewa sebenarnya. Tidak ada kaitannya dengan itu ya Pak ya? Dengan apa? AKD, kocok ulang. Tidak, sama sekali tidak punya kaitan dengan AKD. Tapi kalau PCN nanya ke kami soal AKD, soal di Gedung Dewan, soal di praksi, ya namanya bapak ke anak ya pasti kita jawab, ya kan? Kita jawab apa adanya, begitu. Iya. Tidak bermaksud melapor yang begitu-begitu kan wilayah politik, pasti NU memahami. Tapi pada saat kami ditanya, ya kami sampaikan sesuai dengan yang sudah terjadi dan apa adanya. Begitu. Oke. Ya.